damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, juga dalam keadaan penuh dengan sukacita ya. Senang sekali saya Katrina Utami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Saat ini telah hadir di studio kami narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Andreas Sutio SX. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Sutio, apa kabar Romo? Kabar baik Mbak Utami. Sehat selalu Romo. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Romo ingin menyapa sahabat Oase Rohani Katolik. Para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun, salam sehat, selamat Paskah juga perjalanan hidup kita. Semoga Paskah 2025 menjadi kekuatan kita untuk melanjutkan hidup sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk kesediaannya hadir mengisi acara Oase Rohani Sama-sama Katolik. Mbak Utami. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Mari kita siapkan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menganugerahkan kepada kami putra-Mu sebagai roti hidup, roti keselamatan, dan juga karya-karya penuh sukacita. Bantulah kami pada hari ini merenungkan sabda-Mu, agar kami juga menjadi orang-orang yang memberanikan diri untuk mewartakan kabar gembira bagi orang-orang di sekitar kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi, lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara. Dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah."
Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah negara rakyat itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku, aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Sabda Tuhan, barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Ya Romo Setio, dalam sesi yang pertama ini kita ambil dari Kisah Para Rasul. Silakan Romo. Baik Mbak Utami dan para sahabat Oase Rohani Katolik, saya ingin berbagi refleksi kecil berkaitan dengan bacaan-bacaan hari ini. Harapannya kita boleh mengambil 1-2 poin untuk bekal perjalanan hidup kita hari ini pula. Berkaitan dengan bacaan pertama yang kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26-40, kesimpulan kecilnya adalah bahwa gereja perdana semakin berkembang, semakin bertumbuh. Di balik penganiayaan murid-murid Kristus, tanda petik, akhirnya para murid berkembang dan gereja tidak hanya mewartakan kabar keselamatan Kristus di Yerusalem, tetapi berkembang di daerah Yehuda dan di tempat lain. Dan yang menarik bagi saya adalah melihat situasi berkat di balik penganiayaan itu di awal, di bagaimana orang Yahudi menolak para rasul dan seterusnya, justru 12 rasul itu memberikan sebuah kesempatan, keterlibatan untuk orang-orang untuk mengambil bagian dalam pewartaan keselamatan itu. Maka kalau kita membaca Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1-6, di situ ada pemilihan 6 diakon. Dan salah satu 6 diakon tadi yang dalam bacaan pertama adalah Filipus. Siapa 6 diakon yang dipilih oleh 12 rasul itu? Yang pertama Stefanus, kemudian Filipus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu, bacaan-bacaan sebelumnya kita juga mendengar bagaimana para rasul 12 murid itu menentukan 6 diakon ini dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya adalah terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan hikmat. 3 kriteria inilah yang menjadi panduan kecil dari 6 orang untuk sementara waktu dalam perjalanan gereja perdana yang dipilih untuk ambil bagian dalam keterlibatan untuk mewartakan kabar gembira. Kita kembali dalam bacaan bagaimana Filipus dianugerahi Roh Kudus, kebijaksanaan, dan kita sadar dalam Kisah bab 8 sebelumnya juga kita dengarkan bagaimana Filipus diakon itu mengusir roh jahat. Banyak orang disembuhkan, orang lumpuh dan orang timpang dianugerahi keselamatan. Dari penglihatan inilah, penglihatan ini orang-orang sida-sida, orang Ethiopia yang sedang berziarah ke Yerusalem, melihat keunggulan, melihat apa yang diperbuat Filipus kepada orang-orang di Yerusalem. Maka dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana saat sida-sida dan orang Ethiopia itu mau pulang ke Ethiopia, malaikat Tuhan meminta kepada Saulus untuk mendekati. Pergilah ke situ, dekatilah dia.
ternyata Sida-Sida dan orang-orang dan teman-temannya itu sudah membaca salah satu nas dari kitab Yesaya. Dikatakan yang dibaca oleh mereka, tadi juga sudah kita dengarkan, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang, ia menggunting bulunya. Ini diulang oleh orang-orang Sidadati, Mbak Utami. Lalu toh ternyata mereka tidak tahu apa maksud nas tadi. Nggak paham nih. Nggak paham apa sebenarnya maksud di situ. Lalu pastilah Filipus diakon menjelaskan yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus yang ditolak, Tuhan Yesus yang disalibkan, Tuhan Yesus yang dibunuh, disalibkan, dan dibangkitkan. Maka ketika mereka dalam perjalanan melihat ada sungai atau air, mereka minta dibaptis. Lalu Filipus juga bertanya, benarkah kamu mau dibaptis? Lalu dengan sangat percaya, Sida-Sida itu menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dari narasi bacaan pertama, perjumpaan Filipus yang dipanggil dan dipilih oleh ke-12 rasul untuk menjadi utusannya menyebarkan keselamatan Kristus yang bangkit, lalu berjumpa dengan orang-orang Sida-Sida yang ke Ethiopia, mau mengatakan kepada kita sekali lagi, gereja perdana mulai berkembang, orang semakin banyak dilibatkan, dan perjumpaan Filipus dengan Sida-Sida adalah panggilan Allah sendiri yang mengutus dia untuk menyapa, dan akhirnya Sida-Sida itu mau dibaptis dan mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah. Maka pesan kecil untuk saya atau bahkan mungkin untuk kita dari bacaan pertama adalah gambaran keterbukaan gereja itu sudah dimulai ya sejak awal gereja perdana. Yaitu keterbukaan itu apa? Yaitu melibatkan banyak orang untuk ambil bagian mewartakan kabar keselamatan kita. Dan keterbukaan gereja juga ingin mau menyapa bagi orang-orang yang mau mengenal Yesus. Ya. Tidak hanya dibatasi oleh orang-orang tanda petik, ya orang-orang Yerusalem atau orang-orang Yahudi atau orang Yunani, tetapi justru gereja perdana sudah membuka cakrawala baru bahwa gereja sudah terbuka untuk seluruh umat manusia. Itu poin yang pertama ya. Poin kedua, saya tertarik bagaimana sosok Filipus mendengarkan dan menjalankan perintah malaikat Tuhan. Pergilah ke sana. Ada orang-orang yang mau pulang kampung dari Yerusalem. Sapalah dia. Ya. Setiap orang sebenarnya mendapatkan panggilan untuk apa ya? Untuk merasul ya, Mbak ya. Untuk mewartakan. Untuk merasul, mewartakan, lalu semakin kita menjadi orang Katolik dengan tanggung jawab dan pelayanan yang ada, hanya memang kita kadang-kadang ketersentuhan bagi seperti Filipus, diakon Filipus itu kadang-kadang memang tidak selalu mudah. Namun demikian dengan rahmat permandian, setiap orang memang diutus ambil bagian untuk mewartakan kabar gegembira. Yang berikutnya, yang
poin ketiga kalau dari pesan kecil bagi saya adalah Roh itu menggerakkan dan menuntun setiap orang untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Bahwa kita sadar ada saatnya memang kita harus mendeteksi, menyaring, merasakan, mencecap, bahkan meraba-raba bahwa roh itu biasanya adalah roh Allah yang baik agar hidup kita semakin berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Maka juga Filipus mendengarkan, lalu melakukan, mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka buahnya adalah orang-orang sida-sida itu mau mengikuti menjadi murid Kristus. Maka memang kepekaan diri, kepekaan merasa, kepekaan menyaring, itu akan menjadi pedoman hidup kita masing-masing, menjalankan atau melaksanakan kehendak Allah. 3 poin pesan sederhana Mbak Utami dari bacaan pertama, keterbukaan gereja sudah sejak awalnya gereja harus gereja yang terbuka. Yang kedua, kita belajar dari Filipus diakon yang memiliki hati kobaran untuk memberitakan kabar gembira, semoga juga menjadi milik kita, dan akhirnya siapapun dianugerahi Roh Kudus untuk mengerjakan rencana-rencana Allah. Terima kasih Romo Setio. Kurang lebih itu Mbak Utami. Ya. Terima kasih untuk permenungannya, sangat menarik dan menginspirasi kami untuk mencontoh Filipus ini ya Romo. Betul Mbak. Agar kita semua tadi yang Romo katakan bahwa kita dibaptis memiliki rahmat panggilan. Betul. Untuk sama mewartakan sukacita mewartakan Yesus ya Romo. Juga harus memiliki kepekaan mendengarkan suara Roh Kudus ya Romo, agar berani gitu. Amin. Ya, amin. Terima kasih Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri di sesi yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Andreas Sutejo SX dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, kita lanjutkan Romo. Ini kita masuk ke bacaan Injil Yohanes ya Romo. Betul. Ya, silakan Romo. Terima kasih Mbak Utami dan saudara-saudari sahabat Oase Rohani. Bacaan Injil yang kita dengarkan adalah konteksnya bagaimana Yesus menerangkan dirinya sebagai roti hidup. Kenapa dibilang roti hidup nih Romo? Wah, pertanyaan yang tidak mudah dijawab, tetapi pasti kita bisa menjawab. Mengapa bukan roti kematian ya? Jawabannya mungkin salah satunya adalah justru kebangkitan Kristus menghadirkan dirinya seutuhnya agar orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Maka kalau tadi kita mendengar pengajaran Yesus bagi orang-orang yang mendengarkannya, tujuannya sebenarnya yang diajarkan adalah dirinya. Aku ini adalah roti hidup, sumber hidup abadi, sumber hidup kekal dan keselamatan. Dan memang saat kita merefleksikan bacaan-bacaan dari Injil Yohanes, tentu memang dibutuhkan perhatian yang cukup
karena bahasa-bahasanya atau mungkin juga kedalaman Yohanes memang membutuhkan refleksi dari kita masing-masing. Mengapa kita bertanya tadi Mbak Utami, mengapa Yesus mengajarkan dirinya sebagai roti hidup? Karena kita percaya apapun yang diajarkan oleh Kristus menuntun, ya, mengarahkan pada kehidupan itu sendiri, bukan kematian. Maka kalau menoleh ke belakang awal Injil Yohanes, juga dikatakan dalam bab 1 ayat 4, itu sangat tegas. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bahkan yang kita dengarkan tadi juga, kalau boleh mengulang ayat 47, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku. Dalam perayaan-perayaan besar Pekan Suci, salah satu Pekan Suci yang kita jalankan adalah Kamis Putih. Ya. Ada ritual pembasuhan kaki, ya. Tetapi juga ada yang utama dan pertama adalah pengenangan akan sakramen Ekaristi. Maka saat Kamis Putih, 2 poin itu sangat penting. Selain pembasuhan kaki adalah Yesus mengundang agar tindakannya memberkati, memecah-mecah, membagi itu diteruskan oleh gereja, dan gereja Katolik bersyukur saat di mana kita merayakan Ekaristi, disitulah Tuhan Yesus hadir. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Mbak Utami dan para sahabat Oase Rohani Katolik, tentu kita sadar bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang berkembang dari sisi manusiawi dan juga sisi rohani. Sisi manusiawinya, kalau kita makan, minum dengan katakanlah makanan yang sehat ya Mbak ya, otomatis juga tubuh kita sehat, raga kita sehat. Demikian juga, kalau hidup kita pun menyadari perjalanan kita dari mana mau kemana, maka kita juga pasti akan memberikan perhatian besar tentang rohani itu sendiri, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan yang menarik bagi saya merenungkan bacaan Injil hari ini adalah Yesus sungguh menawarkan dirinya seutuh-utuhnya untuk mengasihi kita. Yesus sungguh-sungguh menawarkan pribadinya untuk diberikan kepada kita. Dan yang diberikan adalah seluruh dirinya, Mbak ya. Tubuhnya semua ya. Seluruh dirinya. Tidak semata-mata ketaatannya kepada Bapa, namun Yesus sudah memilih jalan. Aku dan Bapa satu, apa yang aku lakukan, demikian Bapa lakukan. Maka pesan pertama bagi saya dari bacaan Injil hari ini adalah kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi komunitas pribadi-pribadi yang peduli, ya, menjadi roti hidup, bukan roti mati. Kita sangat mudah, ya, menawarkan roti-roti kematian.
daripada menawarkan roti-roti kehidupan. Jelas ya Mbak ya? Iya, jelas Romo. Lalu kita juga diingatkan Ardas tahun 2022 sampai 2026 semangatnya adalah semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Tapi poin pertama ini saya kira, Yesus sungguh mengundang saya, Bapak Ibu semuanya, untuk menjadi komunitas peduli. Atau bahasanya Bapak Kardinal adalah komunitas pengharapan yang menawarkan roti hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, keseimbangan hidup tetap menjadi perhatian kita. Sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Amin. Semangat bekerja, tidak pernah kenal lelah mencari kehidupan yang semakin berkembang. Namun demikian, saya dan Bapak Ibu juga diingatkan, kita ada waktu-waktu khusus diajak untuk memberikan waktu secara pribadi dalam perjumpaan dengan Tuhan. Harapannya sih, bagi umat Katolik kalau bisa lepas, karena kalau situasinya sakit, bepergian dan apapun, memang kadang-kadang hari Sabtu atau hari Minggu bolong, tidak pergi ke gereja ya. Nggak bisa, Romo. Nggak bisa. Tapi siapa tahu ini dorongan kita masing-masing agar bukan kewajiban, tetapi sekali lagi kebutuhan sebagai satu kesatuan umat beriman merayakan kabar gembira, merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Saya kira itu akan menjadi obat hidup kita, obat untuk semakin kita mencintai Tuhan Yesus. Lalu menjadi komunitas peduli itu adalah mengundang kita semuanya untuk rela kehilangan. Memang zaman sekarang ketidakpedulian itu mengganggu kita semuanya. Karena diri kita selalu berpikir diri sendiri, ya. Mudah-mudahan tahun demi tahun, zaman demi zaman, egoisme itu mulai berkurang ya Mbak ya, meskipun perjuangannya tidak mudah. Tetapi sekali lagi, hidup kita ada bersama orang lain, hidup kita juga menjadi bagian orang lain, hidup kita juga membawa berkat orang lain, dan pada saat tertentu, orang lain juga akan merawat hidup kita. Kalau kesadaran kecil ini ada, mudah-mudahan warga umat Katolik semakin bertumbuh, membangun kepekaan, saling tolong-menolong, saling membantu. Amin. Dan itulah gambaran roti hidup yang ditawarkan Kristus bagi kita. Ya, amin. Terima kasih Romo. Semoga kita sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan renungan Romo pada hari ini benar-benar menjadi roti hidup ya Romo. Amin, amin, membangun komunitas yang semakin peduli dan menjadi roti hidup bagi umat di sekelilingnya. Betul, Mbak Utami. Baiklah, terima kasih Romo untuk renungannya di hari ini. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Sutio. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu telah memberikan segala-galanya bagi kami. Dia juga menawarkan karya keselamatan dan hidup kekal. Mampukanlah kami masing-masing menanggapi, seraya juga kami bertumbuh dan berkembang, membangun sikap-sikap peduli untuk orang-orang di sekitar kita,
beranikanlah kami masing-masing pula kehilangan apa yang kami miliki demi hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Sutio dapat menambah semangat iman kita untuk semakin beriman kepada Yesus, Sang Roti Hidup. Akhir kata kami berdua, Romo Andreas Sutio SE dan saya Katerina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oasa Rohani Katolik berikutnya. Thank you.